Sindiro hambu puji Allah manubusa dipaias orohaku gak bisa ranganmu ingananmu rohanami tondimi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang perubahan dalam diri manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jala unang gabi sarobang hamu dohot portibion, alai gabi ibaru mahamu, dung mubak pikiramuna, asa tahu hamu menibangi lomo ni rohani debata, iman nauli nahinala sonna dohot nasun denggan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata memahami itu bukan hal yang mudah. Tidak seperti melihat sebuah pemandangan dan kita berkata, ini sangat indah. Ternyata butuh penjiwaan dalam memahami kehendak Allah. Salah satu contoh, ketika kita ingin memahami kepribadian seorang anak, maka kita tidak boleh membawa sifat atau perilaku dewasa kita ini agar bisa menyatu dan memahami mereka. Mungkin kita harus menjadi seperti anak-anak, berbicara, bergerak seperti anak-anak. Mungkin kita bisa bergaul dengan anak-anak dan akan memahami. Memahami sebuah lukisan itu tidak bisa menggunakan pandangan kita saja. Oh, ini tidak bermakna. Oh, ini biasa saja. Tetapi kita harus memahami pikiran si pelukis agar kita bisa mampu memahami apa makna di balik lukisannya. Demikianlah karya ciptaan Tuhan ini. Sering jika manusia menggunakan pola pikirnya atau cara pandangnya, dia akan berkata, saya tidak mengerti maksud Tuhan. Tidak masuk akal bagiku cara Tuhan ini. Untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan pun, kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita. Kita harus menyatu dengan Tuhan, maka kita akan berkata, sungguh memang karya Tuhan itu luar biasa. Untuk memahami rancangan Tuhan, kita tidak boleh berangkat dengan kepribadian kita. Kita harus masuk ke dalam kepribadian Tuhan itu sendiri. Maka orang yang ingin mengerti kehendak Tuhan atau salah satu kehendak Tuhan dalam diri manusia adalah mengenali kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Itu salah satu. Bagaimana manusia menjadi benar di hadapan Tuhan kalau dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan. Bagaimana kita bisa mampu hidup semakin berkenan kepada Tuhan padahal kita tidak mengetahui apa kehendak Tuhan. Oleh karena itu, untuk memahami ini, firman Tuhan berbicara tentang dua hal. Pertama, jangan serupa dengan dunia ini. Kata serupa ini menggambarkan bahwa karakter kita itu janganlah karakter duniawi. Memang kita tinggal di dunia, tetapi apakah karakter kita harus menyatu dengan dunia, menyesuaikan diri? Ternyata dari kisah Nuh
ketika di Menara Babel, manusia berpencar. Ketiga anaknya berangkat ke 3 daerah, Afrika, Asia, dan Eropa. Kita bayangkan dari satu keluarga besar tentu memiliki kemiripan. Namun ternyata manusia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap suhu di lingkungannya. Dia akan mampu berubah sehingga warna kulit manusia di Asia, Afrika, Eropa itu berbeda karena memang manusia mampu menyesuaikan diri di mana dia berada. Tetapi itu kan warna kulit, itu kan bentuk tubuh. Apakah sifat manusia juga harus menyesuaikan diri? Ketika kita tinggal di tempat yang buruk, maka sifat kita juga harus buruk. Ternyata tidak. Firman Tuhan berkata, jangan serupa dengan dunia. Kita tinggal di dunia, tetapi jangan memiliki sifat atau karakter duniawi. Jadilah berbeda, jadilah unik, jadilah ciptaan yang sangat indah di dunia ini. Oleh karena itulah, dimanapun kita berada, karakter Kristus itu harus ada dalam diri kita. Itu harus. Yang kedua adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tentu perubahan ini sangat penting. Semua orang harus berubah dari perilaku yang tidak baik menjadi jauh lebih baik. Tetapi terkadang kita menemukan perubahan yang sangat unik. Seseorang bisa saja dengan begitu luar biasa meninggalkan perilakunya yang lama menjadi sesuatu yang baru. Tetapi karena sesuatu hal dia berkata, aku kecewa. Aku sudah bertobat, aku sudah berubah. Tapi mereka berbuat seperti itu, dia membangkitkan singa yang tidur. Bahasa-bahasa seperti itu mungkin sering terjadi. Tapi apakah memang itu akan terjadi ketika seseorang berubah oleh pembaharuan budi? Justru firman Tuhan berkata, maka jangan berubah karena sesuatu hal, karena orang lain, karena aturan, karena paksaan. Tetapi berubahlah dari dalam. Berubahlah dari pikiran. Berubahlah karena kesadaran. Paulus, dia tidak pernah berkata kepada orang lain, engkau akan membangkitkan singa yang tidur ketika dia dihina, ketika dia difitnah, ketika dia dihianati. Tidak. Karena memang dia berubah bukan karena orang lain. Tetapi karena dirinya, karena Tuhan, karena dari dalam pikirannya sendiri, dia ingin berubah. Dia ingin bertobat. Sehingga ketika kita ingin mengenal Tuhan, ingin melakukan firman Tuhan, ingin bertobat, pastikanlah pertobatan kita bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, memang kedua hal ini adalah hal yang sangat sulit. Antara kehendak Tuhan dan hal duniawi, ini tentu dua yang berbeda. Seseorang tidak akan mungkin bisa mengikuti Tuhan jika dia mencintai dunia sangat luar biasa. Seorang pemuda tidak akan mungkin dia mengikuti Tuhannya padahal dia mencintai hartanya lebih daripada Tuhan. Tidak akan mungkin. Bapak Ibu saudara terkasih, mencintai mengikuti Tuhan bukan berarti harus meninggalkan hal-hal duniawi seperti kekayaan ataupun pekerjaan. Tidak. Tapi Tuhan mau mengatakan, ikuti dulu Tuhan. Cari dulu Tuhan, semuanya akan Tuhan berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini Tuhan mengajak kita untuk semakin mengenal kehendak Tuhan, mengenal apa yang berkenan dengan cara jangan serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan, mengajarkan kami untuk tidak serupa dengan dunia dan berubah oleh pembaharuan budi. Berkati kami selalu Tuhan, agar kami semakin dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.